Nih. Beli yang banyak, yang cantik-cantik ya. Ya guys, kita berburu baju. Ya, sebenarnya aku kurang ngerti. Jadi mohon bantuannya Yang Mulia Kanjeng Tuan Putri Monica. Kanan apa kiri yang bagus? Ini kita mau prom night atau hadir acara awards ya? Kayak heboh banget, heran. Cepat, kanan apa kiri? Kayaknya kanan sih. Enggak, kiri yang bagus. Kalau gitu kok ngapain tanya aku, Mon? Nah, ini bagus buat kau. Mon, ini harga baju kenapa seharga HP, Mon? Aku pindah toko lah ya. Aku biasa lihat harga baju yang 100.000 tiga, Mon. Lah di sini 100.000 baru dapat kasihnya aja. Ini tokoku khusus untuk kau, ku kasih diskon 90%. Toko bapakmu kan? Kalau udah diwarisin kan jadi punyaku. Mon, ini sampai kapan ya? Asli ini nyawaku udah sisa dikit nih, Mon. Bentar, ini aja lah kau pakai share. Bagus, feminim gitu. Jangan, Bah. Kau nih udah dibilang aku kalau duduk tuh agak abstrak. Kalau bisa yang pakai celana, Bah. Susah tahu berok begitu, riwah. Makanya kalau duduk tuh duduk, jangan jungkir balik lompat kayang, jadi susah pilih baju. Udah lah, aku ini aja. Mana coba lihat. Oh, kau gabungin dua baju ya? Wah, boleh juga. Kalau sepatu udah ada kah? Kau biasa pakai sepatu heels nggak? Aku udah biasa main engrang tuh. Heels sama engrang juga masih tinggian engrang. Berarti gampang aja batu pakai heels kan? Assalamualaikum, Papi. Jidat lu, Papi. Ini kotak-kotak jualan jangkrik, Om. Enggak, ini kotak amal, Dek. Ya iyalah, jangkrik. Ih, kok kasar betul. Berapaan ini harga jangkriknya, Om? Oh, ini satu bijinya 300.000. Adakah jangkrik 300.000? Mahalnya juga, Bah. Iya, ini jangkrik Anggora, Dek. Ini yang Anggora boleh diintip-intip dulu nggak? Waduh, ini jangkrik apa curut, Om? Mau buat apa emangnya? Buat hadiah ultah teman. Bagus ini, bagus, betul. Ini aja cocok, beli ini aja. Jangan tau, Mon. Kan Mukhtar suka suaranya buat healing. Kalau segede itu nanti suaranya malah ngalahin speaker hajatan tangga, bukannya healing malah gudeg. Kalau gitu yang Anggora aja deh, Om, satu. Mukhtar, ini hadiahku sama Serena ya. Jangan dibuka di sini, takut isinya kabur. Oke, teman-teman, sebelum kita makan-makan, kita ucapin Mukhtar dulu yuk. Ayo. Potong hutangnya, ambil kadonya, berarti yang ngasih sekarang juga. Pelajaran kita sudah selesai, kalian boleh pulang. Maunya juga gitu, tapi di luar hujan, Bu. Takut amat, kayak bisa berubah jadi mermaid aja kalau kena air. Iya dong, jadi Ariel biar bisa dekat sama pangeran ganteng. Kamu tahu nggak, kisah asli Ariel tidak seindah dongengnya. Masa sih, Bu? The Little Mermaid diangkat dari novel karangan Hans Christian Andersen pada tahun 1836. Dalam versi aslinya, Ariel bernama Putri Marina. Diceritakan Putri Marina menyelamatkan seorang pangeran yang kapalnya karam oleh badai. Iya. Dia jatuh cinta pada pangeran yang tampan dan ingin hidup di darat. Jadi dia pergi ke penyihir laut untuk membuat kesepakatan. Marina pun menukarkan suaranya dengan kaki. Lalu penyihir memberi syarat. Apabila dalam waktu 3 hari Marina tidak dapat membuat pangeran menciumnya dengan tulus, maka ia akan hilang, berubah menjadi gelembung di lautan. Terus, Setelah itu, Marina memang mempunyai kaki. Tapi ketika ia berjalan, telapaknya terasa sangat sakit, seperti disayat hingga berdarah. Ia juga dibekali pisau belati, yang ia sembunyikan baik-baik di balik rambutnya. buat apa? Kalau ada yang mengetahui identitasnya, demi keamanan bangsa lautan, dia harus melenyapkan orang itu. Tapi selama di daratan, Marina tidak dapat berbicara. Pangeran pun salah sangka kalau yang menyelamatkan nyawanya adalah putri dari kerajaan seberang dan memutuskan untuk menikah dengan putri tersebut. Sedih banget. Akhirnya, waktu Marina pun habis. Marina yang patah hati mengambil belati, lalu mengakhiri hidupnya sendiri. Kemudian berubah menjadi gelembung di lautan. Mirisnya, sang pangeran baru mengetahui semua kebenaran tentang Marina setelah Marina pergi untuk selama-lamanya. Ternyata gelap banget. Pelajaran kita sudah selesai, apa ada pertanyaan? Bu, tahu Thomas gak? Temannya Jerry. Ih, bukan, itu kartun kereta lucu tahu. Kalian tahu nggak? Kartun Thomas itu menyimpan kisah yang benar-benar mengerikan. Serius, Bu. Thomas merupakan kereta uap yang diciptakan di Pulau Sodor pada tahun 1915, tepat ketika Perang Dunia Pertama berlangsung. Penggambaran cerita Thomas menunjukkan sisi gelap perbudakan yang terjadi di masa itu. Masa sih? Dalam episode yang berjudul Cerita Sedih Henry, saat ia sudah tidak bisa bekerja lagi dan dirasa tidak berguna, sang Topham, sang pemimpin stasiun, dengan keji mengubur Henry hidup-hidup. Ia menutup jalan keluar rel menggunakan batu bata. Jahat banget. Yang lebih menyeramkan lagi, ada teori yang mengatakan bahwa sebenarnya sang Topham adalah ilmuwan dari militer Inggris Raya yang menjadi gila pasca Perang Dunia. Maksudnya,
Serta Pam diam-diam melakukan penelitian uji coba rahasia di laboratorium bawah tanah. Dia memodifikasi kereta uap, lalu menggabungkannya dengan anggota tubuh manusia yang masih hidup. Itulah alasannya mengapa Thomas memiliki wajah manusia yang berwarna abu-abu pucat. Jangan-jangan itu karena jasadnya yang terinfeksi setelah dipotong-potong dan mulai membusuk. Pantas saja bisa berekspresi kayak manusia. Ternyata... Males banget deh, malam minggu tuh biasanya Mimin nongkrong di warung kopi sama cowok-cowok, malah kerja kelompok bareng cewek-cewek. Hah, kalau bukan karena anggota kelompok yang dipilih sama Bu Guru, gue juga ogah. Kalian mau dengar cerita terowongan Casablanca? Boleh, apa cuma Mimi ya satu-satunya cewek yang suka cerita horor? Ya nggak heran sih, lo kan siluman ubur-ubur, sebangsa lah sama setan. Enak aja. Terowongan Casablanca dibangun pada tahun 1991 dan selesai pada tahun 1993. Terowongan ini dibangun di atas lahan kuburan TPU Menteng Pulo. Hah? Bejir, belum apa-apa udah serem aja. Konon katanya, dulu ada seorang gadis yang diperkaos ramai-ramai hingga menghembuskan nafas terakhirnya. Kemudian jasadnya dibuang begitu saja di area yang sekarang kini telah menjadi terowongan Casablanca. Mimin takut. Lo lebih nakutin sih. Ditambah lagi beberapa tahun kemudian, seorang pria mengakhiri hidupnya di terowongan ini dengan mengikat lehernya menggunakan spanduk. Merinding Mimin tuh. Diam! Sosok penunggu terowongan Casablanca ini sering menampakkan diri dan menyebabkan kecelakaan. Sehingga ada mitos, di mana kendaraan yang melewati terowongan Casablanca, khususnya malam hari, wajib membunyikan klakson sebanyak 3 kali sebagai tanda permisi jika ingin selamat. Ada bel, bentar ya, gue buka pintu dulu. Tiba jangan tinggalin Mimi, ayo Juliet. Sorry ya guys, aku telat. Tadi ban motor bapak aku bocor di jalan pas masuk terowongan. Juliet? Terus tadi yang cerita siapa? Pelajarannya sudah selesai. Apa ada yang mau ditanya? Pura-pura nyatet aja deh. Kalau nggak ada, saya yang nanya. Mateng. Snow, kamu tahu Masha and the Bear? Yang beruang itu, Bu. Masyanya gemes banget, Bu. Betul. Hei beruang, karam. Tapi kalian tahu nggak, di balik kelucuan kartun itu, terdapat cerita tragis di belakangnya. Masa sih? Jadi Masha and the Bear itu terinspirasi dari sebuah keluarga di Rusia yang mengajak putrinya untuk menonton pertunjukan sirkus. Terus, Tapi anak kecil itu lepas dari penglihatan orang tuanya dan masuk ke dalam kandang beruang yang sedang kelaparan. Anaknya dimakan dong. Tak lama setelah itu, orang tuanya pun depresi berat dan memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka. ternyata gelap banget. Itulah mengapa sosok orang tua Masha tidak pernah muncul di film tersebut. Diva, udah malam nih, lo nggak tidur? Gak bisa tidur gue. Juliet, nyanyiin Bobo dong. Lo tau nggak asal-usul lagu Nina Bobo? Gak tahu. Berawal dari pernikahan seorang komposer berkebangsaan Belanda bernama Van Rochnik dengan penari asal Jawa bernama Mustika. Pada tahun 1871, mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang mereka beri nama Helenina. Oh, makanya dipanggil Nina. Waktu malam tiba, Nina susah tidur. Ibunya inisiatif, bersenandung asal-asalan gitu. Tapi ternyata, melodi itu bisa membuat Nina terlelap. Sehingga ayahnya menciptakan lirik lagu Nina Bobo untuk mengiringi nyanyian ibunya. Suatu hari, Nina terserang demam misterius. Dan dia selalu minta dinyanyikan lagu Nina Bobo setiap hari, supaya rasa sakitnya berkurang dan dia bisa tidur. Tapi takdir berkata lain, Nina harus meninggal dunia di usianya yang masih 6 tahun. Sedihnya. Semenjak itu, tiap malam, ibunya akan mendatangi kasur mendiang Nina dan bernyanyi untuknya. Karena dia mendengar anaknya terus merengek dan menangis. Suaminya berpikir dia sudah gila. Tapi ibunya terus melakukan hal itu sampai ajal menjemputnya. Setelah sang ibu menyusul putrinya, giliran ayahnya yang dihantui rengekan dan tangisan Nina. Barulah dia percaya apa yang dikatakan istrinya. Akhirnya, mau tidak mau, sang ayah yang menggantikan bernyanyi lagu Nina Bobo setiap malam sampai hari kematiannya. Terus? Konon katanya, kalau kita bernyanyi lagu Nina Bobo, arwah Nina akan datang dan menemani kita tertidur. Jadi, masih mau dinyanyiin lagu Nina Bobo? Mau nanya dong, permen itu terbuat dari gula ya? Iya, Cia. Ngomong-ngomong gula, kalian mau dengar cerita pabrik gula di Cirebon nggak? Mau. Hah? Ada gitu? Boleh, seru tuh kayaknya. Hah, gara nggak belajar dan melek loh. Buru mumpung malam Jumat. Ada sebuah pabrik gula di Jawa Barat yang bernama Karangsuwung yang kini terbengkalai. Pabrik ini dibangun pada tahun 1896 dan tutup pada tahun 2014. Wah, lama juga ya. Berapa tahun tuh? Hitung sendiri. 18 tahun ya? 118, Cia. Konon katanya saat malam tiba, dari dalam pabrik
terdengar suara mesin yang sudah lama berhenti beroperasi.